Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada seri perencanaan pembelajaran bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menghitung secara manual ketuntasan belajar minimum atau KBM. Apa itu KBM? KBM adalah suatu batas toleransi paling bawah yang ditetapkan oleh guru untuk mengukur ketercapaian dan penguasaan siswa terhadap suatu kompetensi lulusan. Sehingga nanti angka dari KBM yang telah ditetapkan oleh guru akan menjadi standar apakah seseorang siswa itu akan mengikuti suatu remedi atau akan mengikuti sebuah pengayaan. Istilah KBM itu merupakan pergantian dari istilah lama yang kita kenal dengan istilah KKM atau kriteria ketuntasan minimum, sedangkan istilah barunya adalah KBM, ketuntasan belajar minimum. Antara KBM dan KKM hanya berbeda istilah saja, cara teknis dan hakikatnya akan sama keduanya. Aspek penilaian KBM. Dalam menilai sebuah KBM, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, aspek kompleksitas indikator. Apa itu kompleksitas indikator? Yaitu tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran, merupakan salah satu penentu bagi setiap satuan pendidikan dalam menentukan nilai batasan KKM. Yang kedua, daya dukung. Daya dukung adalah sesuatu yang berhubungan dengan kondisi satuan pendidikan itu sendiri. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih jauh pada pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah intake siswa. Apa itu intake siswa? Yaitu kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik berkenaan dengan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kompleksitas. Kompleksitas indikator dapat dilihat pada tingkat taksonomi yang digunakan. Ingat, setiap rumusan indikator pastilah memiliki unsur kata kerja operasional dan objek bahasan. Pembahasan kita pada taksonomi ada KKO, kata kerja operasional, yang akan mempengaruhi tingkat kualitas dari indikator itu sendiri. Jadi tingkat kompleksitas itu dapat dilihat dari level taksonomi yang digunakan pada indikator atau kompetensi dasar yang digunakan. Silakan lihat tabel berikut. Kriteria kompleksitas. Tingkat kesulitan suatu indikator dapat dilihat pada kognitif itu C1 dan C2 tergolong rendah, C3 C4 sedang, dan C5 C6 itu adalah tinggi. Sementara pada afektif A1 A2 rendah, A3 A4 sedang, A5 tinggi. Dan di psikomotor juga begitu, P1 dan P2 rendah, P3 dan P4 tergolong sedang, P5 adalah tinggi. Nah, dengan pemahaman seperti ini, ketika kita melihat KKO suatu indikator, ketika KKO-nya menggunakan C1 dan C2, maka indikator tersebut tergolong rendah. Begitu juga seterusnya, ketika indikator itu C3 dan C4, maka indikator tersebut tergolong sedang. Begitu juga ketika kita melihat KKO yang ada di indikator itu C5 dan C6 untuk kognitif, A5 untuk afektif, P5 untuk psikomotor, maka indikator tersebut kita kategorikan menjadi tinggi. Sementara untuk daya dukung kita dapat melihat dari pertama, daya dukung itu dari kompetensi guru. Kompetensi ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi di guru itu terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Nah, dari kompetensi pedagogik misalnya, tingkat pendidikan guru, misalnya tingkat pendidikan gurunya masih kurang, maka kategorinya menjadi rendah. Maka nilai KBM-nya nanti akan rendah. Kemudian ketika pendidikan gurunya rata-rata, kita kategorikan menjadi sedang. Atau pendidikan gurunya lebih tinggi, maka kita kategorikan daya dukungnya tinggi.
Jumlah murid juga begitu. Jika jumlah muridnya sedikit, nanti akan rendah. Jika jumlah muridnya banyak, nanti akan sedang. Dan jika jumlah muridnya ideal, maka nanti akan tinggi. Predikat sekolah juga begitu. Sistem akreditasi sekolah nanti akan menentukan apakah daya dukung itu tinggi atau rendah, apakah sekolahnya sudah diakreditasi atau belum, atau akreditasinya hanya baik, atau akreditasinya justru unggul. Nanti akan membuat penilaian daya dukung itu menjadi tinggi. Dukungan sarana prasarana juga begitu. Bagaimana dukungan sarana prasarana di sekolah itu? Sarana prasarana itu meliputi berbagai persoalan, sejak dari mulai jalan menuju sekolah, gedung, ketersediaan kursi, ketersediaan media pembelajaran, ketersediaan sarana lain pendukung. Jika kurang, nanti nilainya akan rendah. Jika sedang, nanti akan cukup. Jika memadai, nanti nilainya akan tinggi. Begitu juga dengan pendanaan sekolah. Bagaimana dengan pendanaan sekolah? Apakah dananya kurang, sedang, atau memadai? Nanti akan mempengaruhi serendah, sedang, tinggi penilaian KBM bidang daya dukung. Untuk indeks siswa dapat kita lihat dari pertama prestasi akademik siswa. Prestasi akademik ini bisa dilihat dari prestasi akademik sebelum siswa memasuki sekolah, khususnya untuk anak baru. Apakah prestasi akademik di level pendidikan sebelumnya itu bagus, biasa saja, atau kurang. Misalnya kalau kurang prestasi akademiknya sebelum dia memasuki sekolah kita, maka indeks siswanya terkategori rendah. Jika biasa saja tentu sedang, tapi jika juara tentu akan membuat indeks siswanya tinggi. Prestasi akademik juga termasuk kepada prestasi akademik setelah dia mengikuti pembelajaran pada satu level di sekolah tersebut. Misalnya ketika kita menilai KBM untuk kelas 8, sudah belajar di sekolah itu di kelas 7, tentunya prestasi kelas 7 akan mempengaruhi nilai KBM pada bagian indeks siswa pada kelas berikutnya. Kemudian hasil tes masuk. Hasil tes masuk juga begitu. Apakah hasil tesnya kurang, dia akan terkategori rendah. Apakah biasa saja, terkategori sedang. Apakah dia terbaik di dalam tes masuk, maka terkategori tinggi. Kemudian prestasi non-akademik. Yang dimaksud dengan prestasi non-akademik adalah bisa saja prestasi di bidang olahraga, bisa saja prestasi di bidang olimpiade, bisa saja prestasi di bidang lomba-lomba lain yang berhubungan dengan prestasi non-akademik. Nanti akan bisa kita perkirakan apakah dia memiliki prestasi yang kurang, biasa saja, atau dia memiliki prestasi yang juara. Faktor ini akan mempengaruhi nilai KBM bidang indeks siswa, apakah terkategorisasi rendah, sedang, atau tinggi. Pertingkatan pada KBM adalah pertingkatan yang diperoleh dalam setiap aspek penilaian KBM. Nah, nanti kita akan menggunakan kategorisasi tinggi seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Kita gunakan juga kategorisasi sedang, atau kita gunakan kategorisasi rendah. Skor yang biasa kita buat nanti bisa menggunakan angka tunggal seperti angka 1, angka 2, atau angka 3. Begitu untuk sedang juga begitu, rendah juga begitu. Tapi kita bisa juga menggunakan angka interval. Untuk sedang juga bisa kita gunakan angka interval. Untuk rendah juga bisa kita gunakan angka interval. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat penskoran kriteria, apakah angka tunggal atau angka interval, yang harus diperhatikan adalah, ini konsepnya, untuk kompleksitas, semakin tinggi kompleksitas, maka skornya semakin rendah. Untuk daya dukung, semakin tinggi daya dukung, maka semakin tinggi skor. Untuk indeks siswa, semakin tinggi indeks siswa, maka semakin tinggi pula skor. Jadi kita lihat perbedaannya, khusus untuk kompleksitas agak terbalik, karena logikanya adalah semakin sulit materi, nanti akan semakin membuat sulitnya pembelajaran, akan membuat upaya guru semakin keras, akan membuat siswa semakin membutuhkan upaya-upaya khusus untuk menguasainya. Hasil penjumlahan kompleksitas daya dukung ditambah nanti dengan indeks siswa akan menghasilkan KBM itu sendiri. Dengan demikian, KBM adalah hasil penjumlahan nanti dari kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa, lalu dibagi dengan jumlah kriteria yang kita gunakan. Baik, nanti akan lebih jelasnya akan kita lihat
pada pembahasan berikut. Nah, penskoran KBM. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa penskoran KBM itu bisa saja menggunakan angka tunggal. Berdasarkan konsep sebelum ini juga sudah kita katakan bahwa ketika kompleksitas semakin rendah, semakin tinggi skor. Kita coba lihat di sini penskoran KBM dengan menggunakan angka tunggal. Untuk kompleksitas, jika rendah nanti akan tinggi nilainya. Jika sedang nanti akan sedang, dan jika tinggi akan rendah nilainya. Berbeda dengan daya dukung, semakin rendah daya dukung, semakin rendah pula skor. Semakin tinggi daya dukung, semakin tinggi pula skor. Indeks siswa juga begitu, semakin rendah indeks siswa, semakin rendah skor. Semakin tinggi indeks siswa, semakin tinggi skor. Bagaimana dengan interval? Interval juga begitu. Misalkan kita buat nilai KBM-nya minimal 50, maksimalnya 100. Dan pada kategori rendah, sedang, dan tinggi, maka kita peroleh angka ini. Untuk kompleksitas, bila rendah, 81 sampai 100. Untuk sedang, 65 sampai 80. Untuk tinggi, lihat perbedaannya semakin tinggi, semakin rendah skor, 50 hingga 64. Berbanding terbalik dengan daya dukung. Daya dukung semakin rendah nanti semakin rendah pula skor. Ini interval untuk daya dukung dan indeks siswa. Untuk rendah 50, 64, untuk sedang 65, 80, untuk tinggi 81 sampai 100. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa rumus. Jadi yang kita cari nanti secara manual itu adalah KBM dari indikator dengan rumus seperti ini. Apa rumusnya untuk KBM indikator? Kompleksitas indikator, jadi KI ini bukan kompetensi inti tapi adalah kompleksitas indikator. Nilai kompleksitas indikator ditambah dengan nilai daya dukung ditambah dengan indeks siswa, nanti dibagi jumlah kriteria, nanti dikali dengan 100. Nah, begitu juga dengan KBM yang sudah dihasilkan di indikator nanti, maka kita jadikan KBM KD. Apa rumusnya? Nilai KBM indikator 1 ditambah dengan nilai KBM indikator 2 ditambah dengan nilai KBM indikator 3 dikali 100 dibagi jumlah indikator. Selanjutnya untuk mendapatkan KBM mata pelajaran, maka akan kita jumlahkan nanti KBM KD1 setelah kita dapatkan KD-KD ini ditambah KBM KD2 ditambah KBM KD3 dan seterusnya dibagi jumlah KD dikali 100. Mari mengikuti teknis pembuatan KBM. Format dari KBM itu kira-kira seperti ini. Judulnya penghitungan ketuntasan belajar minimum atau KBM. Nanti ada nama sekolah, ada mata pelajaran yang akan diisi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian ada kelas, semester, silakan diisi. Lalu tahun pelajaran silakan diisi. Lalu KI-nya juga harus diisi. Karena keterbatasan tempat, contoh ini hanya baru menggunakan KD1 saja. Penulisan KD-nya coba dilihat. Ini KD1 mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Sejajar dengan ini nanti akan kita isi dengan hasil KBM dari KD1. Indikator. Indikator 1, indikator 2, dan indikator ketiga. Yang kita bobot pertama itu berdasarkan kompleksitas daya dukung dan indeks siswa itu adalah indikator. Makanya kita menyebutnya dengan KBM indikator. Nah, kita coba lihat. Mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini KKO-nya adalah C4. Nah, ketika C4, rumusnya tadi adalah C3, C4 berada pada kompleksitas sedang. Maka kita beri bobot 2. Karena tingkat kesulitannya sedang. Kemudian daya dukung di sekolah itu, karena sekolahnya belum ada, kita tetapkan saja 3. Nah, untuk indeks siswa, karena siswa kita juga belum ada, kita tetapkan saja kemampuan siswa kita sedang. Nah, nanti rumusnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9. Kenapa 9? Karena masing-masing kriteria kompleksitas daya dukung dan indeks siswa itu memiliki 3 unsur, tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah, sehingga total dari kriterianya menjadi 9, maka kita bagi menjadi 9. Jadi 2 tambah 3 tambah 2 bagi 9 kali 100, maka kita dapat pembulatan 77,8.
Begitu juga dengan indikator kedua, menguraikan pengertian bangsa. Kata menguraikan masuk ke kategori C4. Nah, maka kita beri skor 2. Karena C4 tergolong sedang tadi. Kemudian daya dukung kita buat untuk topik ini adalah sedang, indeks siswa juga sedang. Maka kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 bagi 9 kali 100%. Maka kita dapat pembulatan 66,7. Untuk indikator ketiga, yaitu mengkritik pengertian negara dan unsur terbentuknya negara. Mengkritik terkategorisasi ke dalam C6. C6 tentu adalah tinggi. Karena tinggi, kita beri skor 1. Kemudian daya dukung 3, kemudian indeks siswa 2. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 2 bagi 9 kali 100%, maka dapat pembulatan 66,7. Sudah kita dapatkan pada KI 1 yang memiliki indikator 3, kita sudah dapatkan KBM indikatornya. Maka KBM indikator ini kita jumlahkan 77,8 atau KBM indikator 1 ditambah KBM indikator 2 ditambah KBM indikator 3 lalu dibagi 3. Kenapa? Karena kebetulan hanya 3. Kita ambil rata-ratanya dibagi 3 dikali 100, maka dapat hasilnya 74,1. Ini adalah KBM KD yang pertama. Untuk KBM KD yang kedua nanti juga dilakukan hal yang sama. Dicari dulu KBM indikatornya, setelah itu diperoleh KBM KD. Dan setelah semuanya selesai, maka seluruh KBM KD dilakukan penghitungan rata-ratanya. KBM KD 1 ditambah KBM KD 2 ditambah KBM KD 3 dicari rata-ratanya dan nanti akan menjadi KBM mata pelajaran. Nah, KBM mata pelajaran inilah nanti yang akan menentukan apakah siswa itu akan remedi atau siswa itu akan mendapatkan pengayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.